Kembali lagi di channel YouTube Kiki Rizky Damayani. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Rizky Damayani dengan NPM 2188201015 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kali ini saya akan mereview materi bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Windo Dikirawan SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai masuk ke materi. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa merupakan alat komunikasi utama atau primer dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, baik dari suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri. Makna bahasa Indonesia dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Begitu dekatnya kita kepada bahasa, terutama bahasa Indonesia, sehingga tidak dirasa perlu untuk mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia secara lebih jauh. Akibatnya, sebagai pemakai bahasa, orang Indonesia tidak terampil menggunakan bahasa. Suatu kelemahan yang tidak disadari, komunikasi lisan atau non-standar yang sangat praktis menyebabkan kita tidak teliti berbahasa. Akibatnya, kita mengalami kesulitan pada saat akan menggunakan bahasa tulis atau bahasa yang lebih standar dan teratur. Pada saat dituntut untuk berbahasa bagi kepentingan yang lebih terarah dengan maksud tertentu, kita cenderung kaku. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dari dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulisan. Pentingnya belajar ragam bahasa adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Pentingnya kita belajar ragam bahasa adalah kita dapat menambah banyak ilmu dan memudahkan percakap-cakap di daerah yang memiliki bahasa-bahasa dengan kita. Sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada alat untuk mengekspresikan diri, yang kedua untuk komunikasi, yang ketiga untuk adaptasi sosial, yang keempat berkomunikasi dengan sesama manusia, yang kelima untuk bekerja sama dengan sesama manusia, yang keenam untuk mengidentifikasi diri, yang ketujuh ada kontrol sosial dan integrasi atau penyatuan, yang kedelapan ekspresi diri, dan yang sembilan untuk berpikir. Ejaan dan istilah bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Secara umum, ejaan itu merupakan keseluruhan peraturan penggambaran lambang-lambang bunyi, ujar suatu bahasa dan hubungan lambang satu dengan lambang yang lain, baik penggabungan ataupun dalam pemisahannya.
Secara khusus, ejaan merupakan pelambangan bunyi-bunyi bahasa, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang sudah disusun menjadi kata, frase, atau kalimat. Kata, diksi, dan unsur serapan. Yang pertama ada kata. Pengertian kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata terdiri dari beberapa huruf dalam sebuah bahasa tertentu. Secara bahasa, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, katha, yang artinya konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Kata juga dapat didefinisikan sebagai elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan dan merupakan sebuah realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kumpulan dari beberapa kata dapat membuat frasa, klausa, dan kalimat. Fungsi kata. Kata berfungsi sebagai penyusun kalimat. Setiap kata mempunyai makna yang berbeda-beda. Makna dari kata tersebut juga bisa berubah sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Untuk membuat sebuah kalimat yang efektif, maka dibutuhkan beberapa jenis kata yang menjadi penyusunnya. Yang kedua ada kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Tujuan penggunaan kalimat efektif. Tujuannya adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan, seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan, penelitian, dan sebagainya. Syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Hakikat paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata, sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis
ilmiah dengan disertai bukti dan juga fakta atau yang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya isi pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti. Yang kelima ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Selanjutnya ada pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Suatu karya dapat dikatakan ilmiah apabila proses perwujudannya lewat metode ilmiah. Karya ilmiah dapat disebut juga sebagai karangan ilmiah atau laporan ilmiah. Ragam dan jenis karya ilmiah. Ragam dan jenis karya ilmiah, pengertian dan karakteristik bahasa Indonesia. Ragam ilmiah bahasa Indonesia. Ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkasan dan padat, konsisten. Yang selanjutnya ada materi kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pengertian kutipan. Pengutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seorang pengarang atau ucapan seorang yang ahli dalam bidang yang sudah ditulis. Tindakan mengutip dalam penulisan karya ilmiah dibenarkan di mana tindakan ini memberikan kejelasan tentang topik yang sedang dikerjakan serta memberikan penanda penulis menguasai informasi yang sudah ada. Tindakan mengutip bukan semata-mata meniru teks orang lain, namun mengutip harus dilakukan agar pembaca mengetahui bahwa informasi yang disampaikan penulis berhubungan dengan informasi yang ditulis orang lain. Adapun tujuan dari pengutipan antara lain, yang pertama ada memperkuat pendapat penulis, yang kedua membandingkan dengan pendapat penulis, yang ketiga membedakan dengan pendapat penulis, yang keempat ada menyanggah pendapat seseorang. Pengertian kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip dan penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. A. Tata cara penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulis. Yang kedua, jarak antara baris spasi ganda atau 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diakhiri dengan tanda kurung tutup. B. Tata cara penulisan kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris 1 spasi. Ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Keempat, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung buka, nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Berikut adalah cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada gagasan yang dikutip diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris 2 spasi. 3. Tanpa penggunaan tanda kutip. 4. Diakhiri dengan tanda kurung buka, nama singkat, tahun terbit, dan nomor halaman diakhiri dengan tanda kurung tutup. Penulisan sumber rujukan.
Sumber rujukan atau informasi dapat diperoleh melalui media cetak, audio visual, komunikasi pribadi, dan media elektronik. Rujukan yang dicantumkan harus benar-benar relevan. Penting diusahakan terbitan terbaru atau kecuali ilmu sejarah dan dirujuk dalam naskah atau tulisan. Materi selanjutnya adalah surat resmi. Pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan, misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Meskipun surat resmi sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satu contoh surat resmi yang digunakan secara pribadi adalah surat undangan pernikahan. Fungsi surat resmi. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua, surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Ciri-ciri surat resmi. Surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat, tujuan, dan lampiran bila ada. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Surat resmi bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau surat undangan, dan yang terakhir surat edaran. Struktur surat resmi. Struktur surat resmi ada beberapa. Yang pertama, kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan tembusan. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bahasa Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.